Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok kearsipan dan dokumentasi. Saya yang bernama Widya Septriana dengan NIM 22303053 dan rekan saya Zahara Sriwayuni dengan NIM 2230304060. Kami akan menjelaskan isi dari makalah kami yang berjudul tentang penanganan surat dan upacara mengarsip surat. Baik, saya Widya Septriana akan menjelaskan materi mengenai penanganan surat. Dalam penanganan surat ada langkah-langkah atau hal yang harus kita lakukan. Seperti 1. Penyortiran surat. Penyortiran surat adalah kegiatan memisah-misahkan surat yang kita terima dari suatu perusahaan atau suatu instansi kepada kelompok atau golongan tertentu untuk pengolahan yang lebih lanjut. Dalam penyortiran surat-surat dapat dipilah berdasarkan 1. Berdasarkan unit organisasinya. Yang kedua, berdasarkan macamnya. Yang ketiga, berdasarkan kualifikasinya. Yang keempat, berdasarkan klasifikasinya. Dan yang kelima, berdasarkan urgensinya. Langkah yang kedua yang kita lakukan adalah penyortiran selanjutnya, yaitu kegiatan menyortir surat secara lebih detail lagi. Dari yang kita pisahkan, dari yang penting dengan yang kurang penting, lalu kita pisahkan lagi dengan berdasarkan sumber asalnya atau dari cara penerimannya. Yang ketiga adalah pembukaan sampul. Dalam pembukaan sampul ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk membuka sampul surat. Yang pertama, untuk sampul surat yang tertutup menonjol bisa kita buka dengan menggunakan pisau. Yang kedua adalah untuk sampul surat yang tertutup melebar, bisa kita gunakan untuk membukanya, yaitu menggunakan gunting. Selanjutnya, yang keempat adalah pengeluaran surat dari dalam sampulnya. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengeluarkan surat dari dalam sampulnya adalah surat yang telah dibuka itu kita keluarkan dengan hati-hati, jangan sampai surat tersebut robek atau koyak. Nah, jika ada kesalahan antara alamat yang disampul dengan alamat yang ada pada surat, maka resepsionis akan membuatkan salinan alamat pengirim pada form atau lembaran kertas yang akan dikaitkan pada surat. Nah, setelah itu barulah sampul bisa dibuang atau disingkirkan. Baik, selanjutnya langkah yang kelima adalah tentang penelitian surat. Maksudnya apa? Surat yang telah kita buka dan kita keluarkan dari sampulnya, hendaknya kita teliti terlebih dahulu. Takutnya ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara surat dan sampulnya. Misalnya, alamat yang di dalam surat berbeda dengan alamat yang di luar surat, atau tempat tujuannya yang salah. Selanjutnya, yang keenam adalah pembacaan surat, yang mana setelah surat diteliti, maka surat tersebut harus dibaca terlebih dahulu untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat yang penting atau surat biasa, dan juga untuk menentukan mana surat yang bisa langsung disampaikan kepada pimpinan, mana yang bisa disampaikan kepada pejabat-pejabat atau unit-unit pengolah yang dimaksud oleh surat. Langkah selanjutnya yang ketujuh adalah penyampaian surat, yang mana surat yang sudah ada di sekretariat Desvel dapat segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan. Hal ini dapat membuat ia dapat memberikan disposisi surat. Langkah selanjutnya yang kedelapan adalah pencatatan surat. Pencatatan surat biasanya dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut termasuk surat biasa, surat penting, atau surat rahasia. Nah, jika itu surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan untuk membuka atau membacanya, kecuali setelah diizinkan oleh pimpinan. Pencatatan surat ini sangat penting dilakukan karena dapat mengetahui volume atau banyaknya surat yang masuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan
selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, misalnya seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, sistem memor, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara penanganan surat atau filing. Filing adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip dengan cara mempergunakan sistem tertentu. Arsip-arsip dapat ditemukan kembali sewaktu diperlukan. Filing system. Filing system adalah suatu rangkaian kerja yang teratur dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penyimpanan arsip sehingga saat diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Tujuan dari filing: yang pertama, menghemat waktu; yang kedua, menghemat biaya dan tenaga; yang ketiga, menghemat tempat. Keuntungan dari filing system yaitu: yang pertama, untuk surat menyurat dapat diselenggarakan dengan sistematis ke arah penciptaan efisiensi kerja. Yang kedua, melengkapi bukti apabila timbul kasus. Yang ketiga, memberikan keterangan yang membuktikan. Yang keempat, arsip-arsip dapat memberitahukan kegiatan-kegiatan yang bersaing. Yang kelima, sebagai bahan-bahan yang berhubungan dengan keputusan. Ciri-ciri dari filing system: yang pertama, tidak memakan tempat; yang kedua, mudah dicapai; yang ketiga, ekonomis; yang keempat, cocok dan tepat guna; yang kelima, fleksibel; yang keenam, aman. Alat dan bahan kearsipan. Yang pertama yaitu filing cabinet atau lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan markat atau arsip yang berbentuk lemari dan terbuat dari kayu. Kedua yaitu folder atau map arsip, adalah map yang berupa lipatan karton atau bahan lain yang memakai kap penjepit. Yang ketiga yaitu guide cap atau tanda batas atau sekat petunjuk yang digunakan sebagai alat yang terbuat dari karton atau plastik tebal dengan guide cap. Lalu, rak sortir adalah untuk memisahkan surat yang diterima, diproses, dikirim, dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Kartu indeks merupakan kartu yang digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Macam-macam filing system. Yang pertama, penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Biasanya digunakan dari abjad A sampai Z. Yang kedua, penyimpanan arsip dengan sistem masalah. Ini berdasarkan persoalan masalah-masalah yang terkait dengan arsip. Tugas dan tanggung jawab dari filing. Yang pertama, mengadakan atau merencanakan penyusunan arsip, dipilah sesuai arsip yang masih dibutuhkan atau tidak. Yang kedua, memelihara semua arsip yang masih dibutuhkan. Yang ketiga, menyimpan dan menata agar mudah diolah kembali. Yang keempat, menerima warkat. Yang kelima, melakukan pencatatan warkat. Yang keenam, mendistribusikan, menyuplai warkat yang dibutuhkan. Yang ketujuh, memastikan keamanan seluruh arsip. Yang kedelapan, menjaga keawatan arsip. Yang kesembilan, melayani pengambilan arsip dan